Teman-teman rahimakumullah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Menebar kebaikan, meraih kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang ikhlas, bahwa ikhlas merupakan kunci kebahagiaan. Kata ikhlas berasal dari kata kholaso yang artinya mengosongkan sesuatu kemudian membersihkannya. Ikhlas bentuk masdar dari ikhlaso yukhalisu ikhlason. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah murni, tulus, bersih, suci, dan yang jernih. Secara istilah, ikhlas bisa diartikan merupakan suatu keadaan kewajiban yang mencerminkan satu amal perbuatan yang menuju kepada Allah dan membersihkan diri dari motivasi yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, ikhlas bisa diartikan suatu niat yang murni yang menuju dan mengharapkan kepada penerimaan dari Tuhan tanpa mempersekutukan Tuhan yang lain. Teman-teman rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah dengan tulus dan lagi hanif atau istiqomah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Teman-teman rahimakumullah, bahwa aspek ikhlas sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah aspek pemurnian agama. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, bahwa ikhlas artinya kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah, melakukan perbuatan juga karena Allah. Teman-teman rahimakumullah, bahwa nilai keimanan kita adalah tidak bisa dinilai dengan harta atau uang. Ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzina tuwahum kufar, apabila seorang mati dalam kafir, wala yuqbalu min ahadimil ardi dhahaba wala yuftadabihi ulaika lahum adabun adzim wa malahum min nasirin. Apabila seorang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka akan ditolak oleh Allah emas yang seberat bumi. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Bahwa seandainya nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak beriman kepada Allah, tidak memurnikan agama kita mempersekutukan Allah, dan kemudian akan kita tebus, ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka, akan saya tebus dengan emas seberat bumi. Itu masih ditolak oleh Allah. Padahal seumur hidup kita tidak akan sanggup mengumpulkan harta yang seberat emas seberat bumi ini. Ya, beratnya saja kita tidak sanggup menimbang, apalagi dinilai dengan emas. Itulah nilai kadar keimanan kita kepada Allah, ya, keyakinan kita kepada Allah, bahwa
kita hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Teman-teman rahimakumullah. Adapun aspek ikhlas yang kedua yaitu aspek pemurnian dalam akhlak dari hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima aqwaitani la ujayyina lahum fil ardi wala uqwiyanahum ajmain ila ibadika minhumul mukhlasin. Ya. Qala rabbi, iblis berkata, ya Tuhanku, ya, karena engkau telah membuat aku sesat, maka aku akan menjadikan kejahatan ini akan dipandang satu keindahan bagi mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semua ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlasnya terpilih. Teman-teman rahimakumullah, di dunia ini kita tidak terlepas dari bisikan, godaan, dan bujukan-bujukan setan agar kita tersesat, agar kita melakukan suatu akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Setan akan membujuk manusia dari berbagai arah, dari arah depan, arah belakang, arah kiri dan kanan. Setan akan membujuk manusia dari arah ekonomi, bagaimana manusia akan mencari harta dengan cara yang tidak halal. Setan akan membisikkan manusia dalam hal jabatan, kedudukan, bagaimana manusia agar memiliki satu kedudukan yang tinggi dengan menghalalkan segala cara. Kalau sudah punya kedudukan, setan akan membujuk bagaimana akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah, ya, melakukan suap, korupsi dan sejenisnya. Ya, dan setan juga akan membujuk manusia dari arah perilaku manusia, akhlak manusia, agar manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, akhlak yang tercela, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, bahwa orang ikhlas kriterianya adalah dari aspek akhlak orang yang bersih dari dosa, akhlaknya terpuji, perilaku yang akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan, bahwa perilaku Rasulullah adalah metafor dari Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah. Adapun aspek yang ketiga dari ikhlas adalah ikhlas dalam arti pemurnian dalam ibadah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 29, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun." Katakanlah, Tuhanmu menyuruh aku berlaku adil. Luruskan wajahmu kepada Allah di setiap masjid, di setiap kamu sholat, dan berdoalah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikianlah kamu akan kembali kepadanya. Teman-teman rahimakumullah, dalam beribadah, ya, niat kita hendaknya niat beribadah adalah karena Allah, lillah, bukan karena yang lain. Di dalam beribadah kita tidak berniat agar memiliki harta yang banyak, agar kaya. Beribadah tidak dengan niat agar dilihat oleh orang lain atau agar dipuji oleh orang lain, yang semua itu akan menghilangkan amal ibadah kita, akan mengikis amal kebaikan kita, karena kita memiliki sum'ah dan riya.
agar dipuji oleh orang lain atau agar dilihat oleh orang lain. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu aspek yang ketiga ini dalam beramal ibadah, bahwa kriteria ikhlas atau tolak ukur ikhlas adalah segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan niatnya adalah lillah, karena Allah. Ya. Kita menunaikan sholat karena Allah, menunaikan zakat karena Allah, menunaikan haji dan umroh karena Allah, dan apapun yang kita lakukan dalam berbagai macam kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, ya, semuanya karena Allah. Dan seorang yang melakukan ibadah dengan niat yang murni, yang tulus karena Allah, maka niscaya insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin. Dalam beribadah, sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang sufi wanita yaitu Robiah Al-Adawiyah. Ya, kalau dalam beribadah Robiah Al-Adawiyah tidak pernah mempunyai tujuan agar mendapatkan surga. Tetapi Robiah Al-Adawiyah apabila beribadah dia mengatakan tujuannya agar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka konsep atau prinsip Robiah Al-Adawiyah ini, ya, kalau kita kaji secara logika masuk akal. Kenapa? Ya, karena kalau kita beribadah karena Allah dan Allah meridhoi dan kita dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita minta pasti akan diberi oleh Allah. Apapun fasilitas manusia, segala macam kenikmatan, jangankan makanan ataupun segala macam yang dinikmati manusia, maka surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mencintai hambanya yang ibadahnya karena dalam niatnya selalu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, bahwa kesimpulannya ikhlas aspeknya kurang lebih atau sekurang-kurangnya ada 3 aspek. Yaitu yang pertama adalah aspek ikhlas dalam arti pemurnian agama, dan yang kedua aspek ikhlas dalam arti pemurnian akhlak dari hawa nafsu, dan yang ketiga ikhlas dalam arti pemurnian dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kalau 3 aspek tersebut kita amalkan, insya Allah ya dalam kehidupan kita Allah akan menganugerahkan kepada kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah oleh Allah, diterima amal ibadah kita dan dilimpahkan kebahagiaan kepada kita baik di dunia sampai di akhirat kelak. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.